Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, Jakarta diteror bom, 4 pelaku tewas dalam peristiwa tersebut. Muhammadiyah mengutuk aksi bom bunuh diri dan meminta aparat untuk mengusut tuntas aksi tersebut. Bersama saya Rion Monza, inilah Berita TVmu selengkapnya. Bom bunuh diri yang terjadi di pos polisi Jalan Tamrin, Jakarta, tepat di depan pusat perbelanjaan Sarinah, mengakibatkan 7 orang tewas, 4 diantaranya pelaku peledakan. Ledakan bom sebanyak 6 kali juga terjadi di depan kafe Starbucks yang berada tak jauh dari pos polisi yang meledak. Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya serangan bom yang terjadi tepat di jantung ibu kota. Bom bunuh diri yang menewaskan 7 orang itu diledakkan tepat di pos polisi di Jalan Tamrin, Jakarta yang berada persis di simpang 4 Gedung Sarinah Tamrin. Akibat ledakan bom bunuh diri itu, 7 orang tewas, 1 diantaranya warga negara asing dan 4 lainnya pelaku peledakan. Saat aparat kepolisian mulai berdatangan ke lokasi kejadian, beberapa anggota teroris masih terus melakukan serangan dengan menembak anggota polisi yang berada di lokasi kejadian. Hal ini membuat kepanikan warga yang berada di lokasi kejadian saat terjadi adegan baku tembak antara aparat kepolisian dengan para pelaku teror hingga ke depan salah satu kafe yang berada tak jauh dari lokasi. 4 orang pelaku yang terdesak akhirnya meledakkan diri tepat di depan kafe tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masuk ke dalam gedung Jakarta Theater yang berada satu gedung dengan kafe tersebut. Menurut salah seorang saksi mata saat terjadi ledakan, banyak aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi kejadian. Sebelum terjadi serangan kedua oleh para pelaku yang menembakkan kerumunan aparat di lokasi kejadian hingga terjadi baku tembak. Ih serius? Ditembak. Iya ada lagi yang ditembak, astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Udah keluar, Mas. Itu udah keluar semua pas ledakan di situ. Ledakan pertama di Pospol atau Starbucks? Pospol. Pas ledakan Pospol, dia keluar itu dia nembakin warga sama polisi. Enggak begitu kelihatan, Mbak. Karena udah banyak warga yang lapor. Iya? Ada yang pakai motor. Kalau yang pakai motornya sih saya nggak ngeliat, cuma dia pakai motor sambil nembakin. Aksi pelaku bom bunuh diri tampak terlihat tenang saat beraksi di lokasi kejadian. Hal itu terlihat dari hasil rekaman para pekerja yang bekerja di sekitar lokasi kejadian. Hasil rekaman video amatir tersebut banyak menunjukkan keberanian para pelaku melakukan teror. Arina Nurrohmah, Abu Afif, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Peristiwa teror bom dan penembakan di kawasan Sarinah berhasil diabadikan oleh masyarakat melalui video amatir. Berikut beberapa video amatir teror penembakan yang didapat tim TVmu dari warga untuk Anda. Orang-orang udah lagi pada berhamburan. 3 orang yang meninggal, ada orang bunuh diri. Tadi 1 udah nih, tuh kelihatan itu di depan pos polisi Pak. Nih berdarah-darah. Ini dia nih Pak. Ini orang tuh Pak. Itu merahnya darah ya? Nih, ibu saya zoom. Itu saya zoom. Aduh tangan saya gemetaran. Itu Ini Adida. Oh, pos polisi. Adida gambar. iya kayaknya. Itu orangnya masih berasap. Ini yang ini nih Pak. Oh gitu. Tuh orangnya 3. Ada Itu ada lagi. Ih serius? Ditembak. Iya ada lagi yang ditembak, astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Mana? Itu geletak 1 di bawah itu, di tengah-tengah. Oh iya tembak. Ih parah. Tembak. Polisi. Tengah jalan itu Mbak? Itu polisi Ih ada yang ditembak lagi. Astagfirullahaladzim. Mana? Ada tembak-tembakan, ada suara tembak.
Gila, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Mana Ih, banyak itu yang berarti kan yang geletak di tengah-tengah. Itu kan tadinya orang nonton itu pasti atau polisi. Ih, tadi saya dengar suara tembakan. Itu dua orang yang mati dua ya? Nah, itu satu orang yang geletak di bawah. Itu yang bunuh diri dua orang mati ya? Itu yang udah dari tadi di itu, Pak, yang bom yang patah bunyi. Itu udah 3 orang di situ. Mati? Tangkap dong. Iya. Dicari polisi. Astagfirullahaladzim. Kena kakinya tuh. Ih, lari-larian. Ah. Orang-orang semua nggak tahu udah pada lari-larian. Ih, parah. Untung enggak, jangan ke bawah. Sekarang udah pada sepi. No. Ah. Astagfirullahaladzim. Mana? Ah, ada 1 orang lagi. Ya Allah, jadi 4. Ih. Batik. Oh banyak Masih ada yang mengintai nih. Tuh, lari terus tuh. Yang di mana? Ih. Yang mana, Pak? Langsung bubar sini ya. Astagfirullahaladzim. Lihat itu motor langsung ditinggalin di lampu merah. Adidas. Itu yang jatuh barusan Iya, itu barusan. Iya, ada yang ditembak. Pas lagi tadi ada yang berkerumunan itu tengah-tengah tiba-tiba jalanan. ada yang motor. Berarti ada tembakan dari Iya, gue di atas aja nggak mau kemana-mana. Ini Ah, astagfirullahaladzim. ditembak. Iya, iya, bener-bener. Itu ada yang nembakin itu. Ah, gila. Aduh, lemas. Aduh, gemetaran. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, menanggapi teror bom bunuh diri dan baku tembak yang terjadi di Jakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta hindari tempat-tempat yang rawan untuk terjadi kasus-kasus teroris. Terjadinya teror bom dan baku tembak yang menyebabkan jatuhnya korban hingga meninggal dunia, serta merusak salah satu kafe dan pos polisi di daerah setempat, membuat masyarakat khawatir. Menanggapi kejadian ini, Yunahar Ilyas selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan mampu meningkatkan kewaspadaan serta hindari tempat-tempat yang sekiranya rawan untuk terjadinya kasus-kasus teror. Nah, bagi masyarakat tetaplah tenang ya. Jangan sampai panik, karena itu yang diinginkan oleh para teroris, bikin panik masyarakat. Tapi tetap waspada, harus lebih meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari tempat-tempat yang terbuka rawan untuk terjadi kasus-kasus bom itu. Yunahar menambahkan, BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar jangan kalah dan terus melakukan perang yang terukur terhadap teroris agar tidak terjadi reproduksi teroris. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Aksi teror berupa pengoboman dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta mengagetkan banyak pihak. Aksi bom bunuh diri yang mengakibatkan korban tewas ini menjadi perhatian para petinggi negara yang hadir meninjau lokasi kejadian. Usai evakuasi korban dan keadaan sudah mulai kondusif, sejumlah pejabat terlihat mengunjungi lokasi kejadian usai lokasi dinyatakan aman. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan tiba di lokasi kejadian untuk melihat secara langsung lokasi terjadinya bom bunuh diri yang mengakibatkan tewasnya beberapa orang. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah belum dapat menyimpulkan siapa otak di balik kejadian bom bunuh diri ini. Menurutnya, kelompok yang bermain ini masih akan terus diselidiki oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Pihak kepolisian dan TNI hingga kini akan terus melakukan investigasi dan pengejaran sejumlah kelompok yang diduga terlibat teror. Kita belum tahu, kita belum terlalu dini untuk kita berkomentar mengenai ini. Pak, asalnya dari mana, Pak? Sisa teroris itu yang berkeliaran di jalan membawa alas panjang menembak. Tidak betul, tidak betul. Jangan bercerita yang tidak benar, jangan nebarkan rumor. Pegang saja statement yang saya berikan tadi. Pak, ulang korban berapa orang? Pak, ulang lagi dong Pak, biar jelas. 5 teroris mati, korban sipil berapa Pak? Pak, biar jangan simpang siur. PBB, Pak, staf PBB. Saya belum tahu apakah itu yang staf PBB, apa yang mana. Warga negaranya belum tahu ya Pak? Pak, ulangin lagi dong Pak. 5 teroris mati, korban berapa? 5 teroris meninggal. Korban sipil. Kemudian 1 warga
asing dan 1 warga biasa. Tentara mana, Pak? Satu warga biasa itu polisi ya Pak? Mengatakan balik ini ada ISIS, dari lalu ada video juga. Kamu kalau tanya aja yang sosial media itu. Pak, korban polisi nggak ada ya Pak ya? Saya memberikan keterangan resmi mewakili pemerintah. Posisi per hari ini, per sekarang ini begitu. WNA mana, Pak? Nanti ada perkembangan lebih lanjut, saya akan beritahu. Pak, Terkait pelaku teror yang tewas dalam insiden baku tembak dengan aparat kepolisian, jajaran kepolisian dibantu TNI dan intelijen akan terus melakukan pencarian secara intensif. Pengamanan akan terus dijaga di sejumlah titik di Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Meskipun Menko Polhukam menegaskan Jakarta dalam kondisi relatif kondusif dan meminta masyarakat untuk menyaring setiap informasi di internet yang menimbulkan kepanikan. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di pos polisi di depan pusat perbelanjaan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Januari kemarin. Menanggapi peristiwa ini, DPR akan berkoordinasi dengan Komisi 1 dan Komisi 3 untuk pertahanan dan keamanan agar dapat meyakinkan masyarakat jika situasi aman terkendali dan keadaan kembali kondusif. Sebuah ledakan bom terjadi di pos polisi Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam insiden ini, pelaku teror yang berjumlah 7 orang berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian saat terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku. Menanggapi insiden ini, Ade Komarudin selaku Ketua DPR RI mengatakan pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan Komisi 1 dan 3 dalam hal pertahanan dan pengamanan agar dapat meyakinkan masyarakat jika situasi sudah aman terkendali sehingga keadaan kembali kondusif. Dan karena itu kami akan berkoordinasi dengan Komisi 1 dan Komisi 3, Komisi 1 berkaitan dengan intelijen negara, dengan pertahanan, keamanan dari Tentara Nasional Indonesia, dan Komisi 3 berkaitan dengan kepolisian. Tentu kami semua dan kita semua aparatur negara, anggota parlemen dan legislatif harus betul-betul melakukan koordinasi dengan baik agar pelakunya cepat tertangkap dan memastikan kepada rakyat Indonesia situasi terkendali supaya tetap tenang, masyarakat kita tetap bekerja seperti sedia. Demikian. Selain itu, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI mengatakan bentuk teror bom ini tidak bisa dianggap persoalan sederhana sebab ini serangan terhadap bangsa Indonesia. Untuk itu perlu ada konsolidasi dari kekuatan bangsa agar dapat mengatasi bentuk terorisme ini. Saya kira serangan yang bertubi-tubi dan menyebar ini tidak bisa kita anggap sebagai persoalan sederhana. Oleh sebab itu, selayaknya pemerintah khususnya Presiden Jokowi mengumumkan atau menyampaikan bahwa ini adalah serangan kepada bangsa Indonesia. Ini bukan serangan kecil, ini serangan besar. Dan kita harus mengkonsolidasi seluruh kekuatan yang kita miliki di dalam tubuh bangsa ini, sehingga elemen-elemen yang merusak bangsa kita ini yang berasal dari dalam harus betul-betul dianggap menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Para pimpinan DPR ini juga mengungkapkan ucapan bela sungkawa sebagai bentuk keprihatinannya dan mengutuk keras aksi teror bom ini. Selain itu, mereka meminta masyarakat waspada sambil tetap bekerja, namun berkoordinasi dengan aparatur negara untuk mengawasi segala kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, teror bom bunuh diri yang mengakibatkan 15 orang luka-luka serta menewaskan 7 orang, 5 diantaranya pelaku teror, mendapat kecaman dari anggota Dewan, antara lain dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua DPD RI Irman Gusman. Keduanya meminta pemerintah untuk cepat mengusut pelaku pengeboman. Aksi teror yang terjadi di kawasan perbelanjaan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat menyita perhatian dari berbagai kalangan.
Di tengah kasus besar yang sedang disoroti seperti perpanjangan kontrak Freeport, isu reshuffle kabinet, serta anjloknya ekonomi Indonesia serta kasus korupsi melibatkan sejumlah pihak. Masyarakat dikagetkan oleh pengeboman dan penembakan di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menghimbau pemerintah segera mengusut siapa dalang dan pelaku pengeboman yang membuat masyarakat resah. Fadlizon meminta memulihkan suasana dan meredam keresahan masyarakat yang bekerja di perkantoran sekitar Sarinah. Dan kami menghimbau kepada aparat keamanan untuk segera mengatasi keadaan dan keresahan maupun kekhawatiran supaya ini tidak ada berlanjut. Ya. Kita juga heran ya kenapa ini bisa terjadi. Mungkin perlu ada satu antisipasi terhadap aparat, terutama untuk pencegahannya, masalah intelijennya gitu ya. Jangan sampai ini terulang, karena kalau ini bisa berulang, ini saya kira akan juga mengganggu ekonomi kita gitu. Selama ini kita lebih dari 1 tahun ini relatif suasana keamanan kita terkait hal-hal seperti ini sudah cukup kondusif gitu. Nah, adanya pemboman ini ya, meskipun ini harus segera diusut apakah ini low eksplosif, jenis apa, motifnya apa, siapa yang berada di belakang ini harus segera diungkap lah oleh aparat penegak hukum ya, termasuk motif-motifnya gitu. Fadlizon juga meminta pemerintah untuk lakukan peningkatan intelijen agar kejadian tidak terulang kembali. Jika hal serupa kembali terjadi, dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi dan pariwisata nasional. Selain itu, Ketua DPD RI Irman Gusman juga mengecam tindakan pelaku peledakan bom di Mall Sarinah. Irman meminta pemerintah tidak pandang bulu untuk mengasut pelaku siapapun itu. Arina Nurrohmah, Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi meringankan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Saksikan usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV. Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana operasional Menteri dengan terdakwa mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Jero Wacik Kamis siang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala memenuhi permintaan terdakwa untuk hadir sebagai saksi meringankan. Rabu kemarin, Wakil Presiden Yusuf Kala datang ke Gedung Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta sebagai saksi meringankan terdakwa mantan Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM, juga mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan operasional Menteri atau DOM pada tahun 2008-2011 saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Yusuf Kala bersedia menjadi saksi untuk meringankan terdakwa Jero Wacik atas permintaan terdakwa. Bahkan saat bersaksi, Yusuf Kala memberikan apresiasi kinerja Jero saat menjabat menjadi menteri. Menurut Jero Wacik, kedatangan Wakil Presiden Yusuf Kala merupakan permintaannya secara pribadi. Hal ini dilakukan untuk meringankan dari dakwaan JPU. Dan benar saja, Yusuf Kala membenarkan apa yang dilakukannya saat menjabat sebagai menteri dan sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, bahkan hal ini sudah diatur kembali tentang DOM. Dan hak untuk menggunakan dana menteri merupakan hak dari pejabat atau setara menteri. Baru saja Bapak Wakil Presiden memberi kesaksian untuk meringankan saya. Jadi tentu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau yang sudah hadir menjadi saksi meringankan untuk saya. Meringankannya gimana, Pak? Itu yang pertama. Saya berterima kasih juga kepada beliau karena dalam kesibukan beliau bersedia hadir.
saya yang meminta. Jadi memang saya yang minta tolong pada beliau untuk menjadi saksi. Yang kedua, tadi pertanyaan saudara, meringankannya di mana? Beliau mengatakan bahwa PMK 003 tahun 2006 itu yang dipakai untuk mempersoalkan pertanggungjawaban saya, yang sebetulnya sudah benar, sebetulnya hanya pakai kwitansi saja. Itu sekarang sudah dicabut, kata Pak Wapres. Sekarang ada PMK 268 tahun 2014 tentang DOM, di mana 80% DOM itu lamsam. Lamsam itu artinya begitu diterima oleh menteri atau diterima oleh ketua lembaga tinggi negara, karena itu semua dapat DOM. Jadi kepala lembaga tinggi negara juga dapat DOM. Begitu ditatangan, maka itu lamsam, selesai sudah, tidak perlu ada perincian-perincian dipakai untuk apa. Itu tentu si pejabat tinggi ini, menteri ini bertanggung jawab atas penggunaan itu, ya, dengan kepercayaan presiden menjadikan dia menteri, kan dia harus menjaga martabatnya, tidak akan disemau-mauin, tapi diberi kewenangan diskresi menteri. Itu penjelasan Pak Wapres tadi yang saya yakin akan meringankan saya, karena itulah yang dipersalahkan saya menggunakan DOM, pertanggungjawabannya tidak dirinci, begitu, tidak ada rincian dipakai untuk apa, sumbangan untuk mahasiswa, misalnya drum band, apa membeli gamelan, itu perinciannya itu tidak ada, ya. Saya lakukan saya dengan diskresi saya, mengajak makan siang atau menteri lain datang saya jamu, itu semua menggunakan dana operasional. Dalam kasus ini, Jero Wacik didakwa dalam 3 kasus korupsi sekaligus. Pertama, Jero didakwa telah menyelewengkan dana operasional menteri untuk keperluan pribadi dan keluarga sebesar 8,4 miliar rupiah ketika menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM. Kedua, Jero Wacik didakwa menerima hadiah sebesar 10,38 miliar rupiah untuk keperluan pribadi selama menjadi Menteri ESDM pada November 2011 hingga Juli 2013. Dan ketiga, Jero didakwa menerima hadiah untuk membiayai ulang tahunnya pada 24 April 2012 di Hotel Dharma Wangsa sebesar 349 juta rupiah. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah masih terus melakukan penyelidikan intensif terhadap Ormas Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang dinilai meresahkan masyarakat. Pemerintah juga masih mengalami pengaduan kasus kehilangan orang yang diduga mengikuti gerakan ini. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang meresahkan masyarakat terus diselidiki oleh pihak-pihak terkait. Gavatar dinilai menyebarkan ajaran menyimpang saat kasus penyebab hilangnya Dr. Rika di Yogyakarta terkuak. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, kasus ini tidak hanya diselidiki Kementerian Agama. Kasus ini akan terus dikoordinasikan lintas kementerian, lembaga, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara. Penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengetahui aktivitas, faham-faham yang dikembangkan, serta siapa saja yang ada di dalamnya. Pengaduan kasus-kasus kehilangan orang juga akan terus didalami terkait dugaan mengikuti gerakan ini. Jadi Gavatar itu sekarang terus sedang didalami oleh pemerintah, bahkan lintas kementerian dan lembaga, tidak hanya Kementerian Agama tapi juga Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BIN dan lain sebagainya, itu terus melakukan pertemuan koordinasi dalam rangka untuk mendalami, mencermati dan terus melakukan proses penyelidikan terkait dengan Gavatar ini. Jadi aktivitasnya seperti apa, lalu faham-faham yang dikembangkannya bagaimana, lalu orang-orang yang di belakang mereka siapa-siapa saja dan seterusnya. Jadi ini terus didalami. Sejauh ini apa yang sudah secara instan? Selain itu, Lukman pun menghimbau agar masyarakat belajar tentang agama kepada orang yang merupakan ahli agama. Jangan terbiasa belajar agama secara instan melalui website ataupun organisasi yang tidak jelas sumbernya. Debbie Novia, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.
Pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta akan waspadai tumbuhnya aliran sesat di Yogyakarta. Tetaplah bersama kami, Berita TV-mu segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV-mu. Semakin maraknya isu mengenai aliran sesat terutama Gavatar yang sedang hangat dipersoalkan di Indonesia membuat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan koordinasi dengan Majelis Tabligh dan Dikdasmen dalam mengurangi bahaya aliran sesat. Banyaknya orang hilang karena diduga mengikuti Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara, membuat semua masyarakat termasuk warga Muhammadiyah harus lebih waspada terhadap aliran-aliran sesat. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Gerakan Fajar Nusantara dan bertambahnya korban yang diduga bergabung dengan Gavatar, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera melakukan koordinasi terutama dengan Majelis Tabligh dan Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggalan untuk menangkis dampak negatif dari Gavatar tersebut. Nah, minggu-minggu ini kami akan koordinasi terutama dengan Majelis Tabligh dan Dikdasmen untuk bagaimana menanggulangi gerakan dari Gavatar ini sehingga tidak lagi menjadi banyak korban khususnya dari warga Muhammadiyah. Begitu. Selanjutnya, Gita Danu Pranata menghimbau kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah, terutama yang berada di wilayah Yogyakarta untuk dapat menguatkan akidah, memahami Islam sebagaimana yang telah dipelajari sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, dan berhati-hati dalam menerima hal baru. Nah, himbauannya bagaimana kita benar-benar bisa menguatkan akidah kita, memahami Islam seperti yang sudah selama ini diajarkan menurut paham Muhammadiyah khususnya, ataupun ajaran Islam yang memang sudah diyakini kebenarannya, sehingga setiap menerima berbagai hal yang baru perlu hati-hati karena itu memang gerakan untuk menghancurkan akidah dan kadang juga merugikan keluarga gitu. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Ansyiah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah atau JSM Jogja. Pertemuan ini mengangkat tema motivasi bisnis bersinergi raih keberkahan. Menindaklanjuti kegiatan Temu Saudagar Muhammadiyah Nasional yang dilaksanakan di Surabaya pada tahun lalu, Saudagar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Temu Jaringan Saudagar Jogja di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Gedong Kuning, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengusaha se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan warga Muhammadiyah, baik yang masuk ke dalam struktural Muhammadiyah maupun non-struktural. Selain memperkenalkan jaringan Saudagar Muhammadiyah kepada para pengusaha Muhammadiyah untuk mensosialisasikan bahwa pada tahun 2016 ini, Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah akan menjadikan Yogyakarta sebagai tuan rumah. Harapan dari diselenggarakannya Temu Saudagar Jogja ini adalah akan terciptanya jaringan baru untuk memperkuat perekonomian baik Muhammadiyah maupun bangsa. Harapannya akan tercipta jaringan baru, jadi apalagi ada MEA ini 2016 kita sudah mengglobal. Kalau para pengusaha ini tidak saling berjejaring, nanti kita akan dilindas oleh pengusaha-pengusaha luar. Nah, di Muhammadiyah itu karena sudah banyak sekali saudagar-saudagarnya yang sudah menjadi orang lah yang sukses gitu kan. Inilah waktunya kita untuk berjejaring dan bersatu. Sehingga perekonomian Indonesia itu tidak akan dibawa keluar, terutama uangnya ini, tapi akan selalu berputar untuk kita. Itu Mbak. Nur Aisyah menambahkan, saat ini jaringan saudagar telah memiliki database jaringan saudagar Muhammadiyah sendiri dan sudah memiliki website yang dapat diakses dengan mudah di www.saudagarmu.com. Dengan database ini, penjaringan saudagar-saudagar Muhammadiyah akan lebih mudah, terutama di daerah istimewa Yogyakarta.
Iswiswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Berikut ini kita saksikan kilas internasional. Selasa 12 Januari kemarin, ledakan bom terjadi di pusat kota Istanbul, Turki. Pelaku pemboman itu dipercaya berasal dari Suriah. Korban tewas dikabarkan berjumlah 10 orang dan korban luka-luka berjumlah 15 orang. Selasa 12 Januari kemarin, ledakan bom terjadi di pusat kota Istanbul. Pelaku pemboman itu dipercaya berasal dari Suriah. Korban tewas dikabarkan berjumlah 10 orang dan korban luka-luka berjumlah 15 orang. Semua korban dinyatakan turis. Ketidakamanan ini langsung memberi dampak buruk terhadap sektor pariwisata Turki yang berada pada peringkat ke-6 dunia sebelum pemboman terjadi. Sengketa antara masyarakat Buddhis dengan Muslim di Thailand nampaknya sedikit membaik. Namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Muslim Thailand masih membuat kedua golongan tidak puas. Organisasi perdamaian antar agama Religions for Peace melakukan beberapa tindakan penengahan untuk masalah berkelanjutan ini. Sengketa antara masyarakat Buddhis dengan Muslim di Thailand nampaknya sedikit membaik. Namun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Muslim Thailand masih membuat kedua golongan tidak puas. Organisasi perdamaian antar agama, Religions for Peace, melakukan beberapa tindak penengahan untuk masalah berkelanjutan ini. Usually we do both intra-Buddhist dialogue, intra-Muslim dialogue, because among themselves there are many different ideas, even in Muslim group and Buddhist group. So we begin with the intra-religious dialogue. And then after that, we have the inter-religious dialogue. We bring the group which talk together with themselves among the group and come together to talk in the different group between Buddhist and Muslim. And we invite monk and bhikkhuni and especially monk. We invite the hardline monk to come, to participate in dialogue. Dr. Parichard juga menghimbau kedua golongan untuk segera berkumpul dan saling berbicara ketika ada rumor yang menyebar berkaitan dengan permusuhan di antara kedua golongan. Dengan berakhirnya rangkaian berita tadi, maka usai pula perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Saya Rian Monza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.